Kemarin sudah terjadi news tentang The Fed dan akhirnya suku bunga berhasil dipangkas dari 4,5% menjadi 4,25%. Artinya ada penurunan 0,25%. Dan ini dampaknya terhadap market akhirnya mengalami bullish, teman-teman ya. Jadi market rata-rata merespon dengan harga naik semuanya. Jadi kita akhirnya melihat market kembali hijau-hijau, teman-teman. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, kita masih boleh nggak sih untuk beli koin, investasi pada aset kripto? Di video kali ini, teman-teman, saya akan berikan 10 signal untuk investasi pada aset kripto supaya Anda bisa cuan di Q4 tahun 2025 ini. Dan 10 aset signal kripto ini yang akan saya berikan ini untuk investasi ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda beli, Anda mungkin akan nge-hold sampai di ya mungkin November, Desember di tahun ini ya. Dan kalau mungkin sudah capai waktunya, sudah profit sesuai dengan diinginkan, Anda sudah bisa TP dari koin-koin yang akan saya berikan signal untuk investasi kali ini ya. Jadi ikutin dulu teman-teman sampai dengan selesai karena saya akan analisa satu persatu dari 10 aset kripto yang akan saya berikan ini. Dan ke-10 ini adalah jenis aset kripto yang punya market cap yang sudah lumayan besar. Jadi saya tidak mungkin memberikan Anda signal untuk koin-koin yang yang dari market cap-nya masih kecil sekali ya, karena itu buat saya sangat riskan. Jadi ke-10 aset kripto ini adalah yang memang punya market cap yang sudah lumayan. Jadi kalau kita invest buat jangka panjang ya sampai dengan Q4 tahun ini ya masih oke lah ya, kita masih tenang gitu karena aset-asetnya aset-aset besar teman-teman. Nah, biar nggak terlalu lama karena untuk analisanya sendiri bakal lama karena ada 10 koin yang akan saya berikan. Kita akan langsung masuk ke video analisanya, tapi sebelum itu saya akan ajak teman-teman untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman, di layar Anda sekarang sudah muncul ya. Jadi ini yang pertama yaitu tentang Bitcoin dulu, teman-teman ya. Jadi ini adalah Bitcoin, time frame 1 hari, dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Jadi ada 10
jenis aset kripto yang akan saya berikan signalnya untuk Anda investasi sampai dengan Q4 pada tahun ini, ya. Dan apa saja ke-10 jenis koin tersebut? Yang pertama udah pasti adalah koin Bitcoin, teman-teman, ya. Lalu yang kedua adalah Ethereum, ya. Yang ketiga adalah XRP, yang keempat Solana, yang kelima adalah koin Sui. Nah, yang keenam adalah Hyperliquid atau koin Hype, yang ketujuh adalah koin Doge, yang kedelapan adalah koin PP, yang kesembilan Pengu, dan yang terakhir adalah koin Shiba, ya. Nah, kayak Shiba ini saya taruh paling terakhir itu karena memang secara volumenya dia tidak begitu besar, teman-teman, ya. Ya, tapi ya ini 10 list yang akan saya berikan, dan kita lihat nanti dari analisa yang akan kita lakukan ini, kira-kira masing-masing koin ini berpotensi untuk bisa pump berapa persen sih. Dan untuk time frame-nya saya akan pakai time frame yang 1 hari, teman-teman, ya. Jadi saya tidak ganti time frame, saya hanya fokus pada time frame yang 1 hari aja. Kita mulai dengan yang dari Bitcoin, teman-teman, ya. Oke, kita lihat Bitcoin ini analisa yang sudah saya berikan di market overview kemarin, ya. Dan ya masih berlanjut, teman-teman, ya. Dan ini masih sesuai dengan yang kita kita analisain, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini Bitcoin ini sekarang sudah membuat pergerakan yang ini sempat turun, ya. Sempat turun, jadi ini kembali membuat pergerakan naiknya, ya. Nah, cuman memang untuk Bitcoin sendiri, ini saya masih belum melihat tren naik. Karena di sini masih tren turun, ya. Kalau teman-teman lihat, ini masih pola tren turun yang terjadi pada Bitcoin-nya. Polanya masih tren turun. Tapi saya berharap justru nanti Bitcoin itu tidak membuat pola tren turun. Akhirnya misalkan contoh ya, ketika dia sempat koreksi, oke lah, koreksi mungkin sampai 115.000 lagi lah, mungkin balik ke situ ya. Nanti kemudian dia akan rally lebih tinggi lagi, sehingga di sini bisa terkonfirmasi trennya adalah tren naik, teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan kita bicara Bitcoin, mungkin saya juga tidak perlu pakai analisa teknikal, tapi ya kita kurang lebih sudah dapat gambaran ya. Untuk Bitcoin sendiri, kalau misalnya teman-teman mau invest di harga sekarang ini $117.000, ini teman-teman tidak akan dapat terlalu banyak lagi dari Bitcoin. Ya, kenapa? Karena Bitcoin menurut saya pribadi, ini hanya bisa mencapai di angka mungkin ya maksimal hanya $150.000 untuk cycle yang kali ini. Ya, kalaupun lebih ya lebih dikit, mungkin nggak terlalu banyak. Ya, itu prediksi saya, teman-teman. Jadi, Bitcoin itu mungkin tidak akan terlalu besar kalau misalkan Anda mau dapat, ya. Katakanlah patokan kita ada di $150.000, ya. Jadi, saya mengambil misalkan pola yang ini aja, di sini aja. Jadi, ini paling mentoknya di sini nih. Ya, nih, saya kasih highlight di sini ya. Nah, jadi kalaupun Bitcoin naik dari harga sekarang, mungkin mentoknya menurut saya itu hanya sampai di sini aja. Jadi kalau dari harga sekarang teman-teman lakukan pembelian di Bitcoin, Anda pengen invest pada Bitcoin, misalkan terus kemudian Anda mau TP nanti di akhir tahun, ya mungkin di bulan November, Desember, atau jangan-jangan masih rally sampai Januari atau Februari tahun depan ya. Maka mungkin aja teman-teman hanya bisa mengambil keuntungan dari Bitcoin ya kurang lebih sekitar 28% ya. Jadi kalau Anda invest pada Bitcoin di harga sekarang, ya kurang lebih 20% lah Anda masih bisa dapat profitnya pada Bitcoin ini, ya. Ya, kalau misalnya Anda masuk sekarang ya, tapi ya kalau bisa sih Anda tunggu koreksinya dulu sih kalau menurut saya. Ya, tunggu koreksi, dapat harga lebih murah dari 117.000, baru Anda input di situ. Sehingga secara persen Anda pasti akan naik, Anda dapatnya lebih banyak, ya. Nah, untuk Bitcoin, maybe ya, kurang lebih menurut saya akan seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa di atas sekitar 150.000, mungkin 160, 170, atau mungkin mendekati 200.000, ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. Ya, tapi kalau nggak sampai ke sana pun ya, 150 menurut saya sudah angka yang sangat oke lah untuk Bitcoin, teman-teman, ya. Oke, itu untuk yang pertama, Bitcoin. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu Ethereum, teman-teman, ya. Oke, Ethereum ini kemarin kita di kelas di BTC Academy waktu kita live via Zoom, ini kemarin kita ada melakukan analisa tapi di time frame yang 4 jam ya teman-teman ya kemarin. Dan ini ada signal untuk yang 4 jam itu ya. Jadi kita buka aja, kita lihat di sini saya ada kasih, ini saya hapus dulu ya untuk analisa teknikal. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau dari analisa yang 4 jam yang saya lakukan, ya, Ethereum ini sebentar, kita lihat yang sebelumnya dia ada yang paling tinggi lagi nggak? Kayaknya ini yang paling tinggi ya Ethereum ya. Ini 2021. Oke, benar. Berarti ini yang paling tinggi ya. Jadi Ethereum itu
sempat mencapai puncaknya itu di sekitar 4.000 something, teman-teman ya. 4.900, hampir mau 5.000 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman invest pada Ethereum, misalkan sekarang teman-teman beli Ethereum ya. Nah, ini saya sudah ada area take profit dari Ethereum sendiri ya, yaitu TP yang pertama di sekitar 4.800-an dolar, terus 4.900-an dolar, dan yang paling tinggi ya sampai 5.100-an dolar. Ya, artinya kalau dari harga sekarang teman-teman beli Ethereum, nah ini profit untuk Ethereum sendiri itu hanya berkisar sampai di sini ya. Coba kita lihat. Nah, hanya berkisar mungkin sekitar 12%-an ya, 12,79%. Jadi kalau teman-teman invest pada Ethereum di harga sekarang, ya kurang lebih sekitar 10-an% Anda bisa dapat dari Ethereum ini ya. Kalau misalkan dia naik lebih tinggi lagi, di sini belum ada data, jadi saya tidak bisa memberikan expect yang lebih tinggi daripada angka ini, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini tidak ada data sebelumnya, sehingga kita belum bisa bikin expect yang lebih tinggi lagi dari ini. Nah, sementara kalau misalkan Anda mungkin invest pada Ethereum, yang Anda kejar pertama adalah profit di atas 10% dulu, ya. Kalau seandainya itu tercapai, misalkan harga Ethereum tembus di 5.168, maka Anda bisa pasang ya mungkin stop loss-nya ya digeserin ke atas ya, atau bagian sell limitnya Anda sell stop-nya Anda geser ke atas ya. Jadi Anda geser ke atas supaya kalau misalkan Ethereum ternyata naik lebih tinggi lagi, ya maka area itu dia tidak akan eksekusi. Artinya Anda bisa ngejar profit lebih atas lagi. Tapi kalau seandainya tiba-tiba marketnya balik arah dan akhirnya masuk masa bearish, nah sell stop tadi atau kita tadi pasang apa namanya limit ya, itu akhirnya bisa ke sell di poin yang 5168 tadi ya. Ya, jadi sementara untuk Ethereum itu ya kurang lebih sekitar 12% aja teman-teman ya. Oke, mungkin nggak sih lebih gede lagi? Mungkin, tapi karena saya nggak ada data yang lebih tinggi lagi, jadi saya nggak bisa kasih proyeksi untuk ke sana teman-teman. Sementara ini dulu ya kalau Ethereum ya. Oke, yang ketiga adalah XRP teman-teman ya, koin Ripple ya. Nah, untuk Ripple sendiri, teman-teman lihat, ini kemarin capai paling tinggi di sini ya, kalau nggak salah ya, di 3 something ya. Coba kita lihat data lama, oke. Ya, ini paling tinggi, teman-teman ya. Kemarin XRP mencapai paling tinggi itu di 3,6547, teman-teman. Ini adalah angka yang paling tinggi untuk koin XRP ya. Dan di time frame daily, ini adalah bullish pattern yang dibikin, teman-teman, triangle bullish pattern ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia sudah berhasil nge-push ini kita hapus dulu ya. Sebentar. Saya akan hapus ini dulu. Oke, sebentar saya besarin dulu ya. Saya besarin dulu teman-teman karena ada yang ini nih. Nah, saya hapusin dulu ya. Jadi ini sudah berhasil di break ya. Kalau teman-teman perhatikan, harusnya kan sampai di sini ya. Jadi mentok nih ya. Kemudian market itu harusnya drop lagi setelah dia sentuh ini drop ke sini kan, tapi akhirnya dia break di sini, retest di area sini ya. Sebenarnya dia ini ada retest di area sini. Jadi dia break, terus dia lebih tinggi ya, terus kemudian dia turun dan melakukan retest. Nah, kalau untuk XRP, saya mungkin lebih confirm ini bisa lebih tinggi daripada yang all time high yang sekarang ini ya. Jadi kalau saya pakai Fibonacci ya teman-teman, kita akan lihat ya. Saya nggak ngitung area entry lagi ya. Kalau misalkan Anda mau entry sekarang, ya berarti Anda dapat harga saat ini ya. Nah, kita lihat ya, kalau misalkan XRP akhirnya berhasil pump lagi dan tembus all time high-nya, maka dari harga entry sekarang, saya ambil yang paling tinggi, ya itu Anda bisa dapat kemungkinan itu sekitar, sebentar kita lihat, nah sekitar 39%, atau mungkin bisa di atas 40%, ya mungkin bisa 50% juga untuk koin XRP di cycle yang kali ini setelah kita udah sama-sama melihat suku bunga juga dipangkas. Dan nanti ke depan ini kalau nggak salah November ya, itu juga bakal ada pemangkasan suku bunga lagi teman-teman ya. So ya XRP mungkin bisa mencapai hit angka yang 4.000, 4,2 939 ya, bisa hit itu. Kalau dia hit itu ya kurang lebih 39,66% Anda bisa dapat dari koin XRP ya. Oke, lanjut kita ke koin Solana teman-teman ya. Nah, Solana ini kebetulan saya tidak trading, tidak pernah ada request untuk analisa. Ya udah, kali ini kita analisa koin Solana teman-teman. Oke.
Nah, kita lihat ini koin Solana sebelumnya pernah paling tingginya itu di sini. Ya, ini level paling tinggi nih, ya. Jadi kita buka di sini, tapi ini rejection nggak sih? Coba saya lihat dulu ya. Oke, ini rejection di sini teman-teman. Ya, ada rejection area di sebelah sini. Nah, kalau misalkan koin Solana akhirnya terbang lebih tinggi lagi dan ya sekarang membentuk pola tren naik ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini polanya tren naik ya. Jadi kalau kita amsusi misalkan paling tinggi di sini, paling rendah di sini, maka kita bisa lihat kira-kira koinnya si Sola ini akan mencapai all time high terbaru itu kurang lebih di harga berapa ya. Dan harga tadi di sini teman-teman ya. Nah, untuk Solana sendiri kemungkinan bisa tembus di angka 435. Jadi kalau dari harga sekarang 244 ini agak gede nih kalau kita bicara profit Solana ya. Agak besar dibandingkan yang lain-lain ya. Nah, teman-teman masih bisa menghasilkan sekitar 77,58% kalau akhirnya Solana itu mencetak harga di 435 dari harga sekarang yang sedang saya buka ini, yaitu di harga 245. Ya, jadi ada penambahan kurang lebih ya hampir mau 200 poin, dan itu sekitar 77% untuk koin Solana. Ya, kalau Anda entry di harga sekarang. Ya, tinggal nanti Anda sesuaikan aja Anda entry di harga berapa. Harga sekarang, again, di Solana itu di 245, teman-teman. Ya. Nah, next kita ke koin Sui, teman-teman. Ya, nah, Sui ini juga kemarin sudah ada, tapi ini signal 1 jam kalau saya nggak salah ya. Kita hapus aja deh, karena 1 jam sudah tidak valid lagi untuk kita lakukan analisa ya, teman-teman. Ini saya clear posisi aja ya. Remove semua untuk drawingnya ya. Nah, kita akan lihat untuk koin Sui, teman-teman. Koin Sui ini di Binance ini yang paling tinggi di daerah sini ya. Jadi kita akan ambil area all time high-nya di situ ya, teman-teman ya. Kita akan ambil all time high-nya di daerah sini ya. Ya kurang lebih begini. Lalu all time low-nya ada di, kita ambil yang daerah sini aja, yang terbawah aja. Dan Fibonacci kita akan pakai di area sini ya. Kita akan lihat kira-kira untuk koin Sui itu bisa tembus sampai berapa sih ya. Nah, Sui di harga sekarang adalah harga 3,79 dolar, dan kalau akhirnya Sui ini di cycle yang kali ini Q4 tahun ini dia berhasil tembus, teman-teman, maka Sui ini bisa menghasilkan profit sampai dengan sekitar 108%. Wah, ini paling gede nih ya di antara yang tadi ya, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana. Ini Sui paling gede ya, 109% itu teman-teman bisa profit dari koin Sui sampai dengan tahun 2025 ini ya. Ini juga ada beberapa area TP sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa TP dulu tuh dari yang ini dulu ya, dari yang sekitar 50%, lalu kemudian di 80%, dan terakhir itu mungkin di atas 108% ya. Jadi ini ada 3 area TP yang teman-teman bisa dapatkan dari koin Sui ya. Oh ya, by the way, kalau misalkan Anda mau lihat angkanya berapa, Anda bisa pause videonya, terus kemudian nanti Anda bisa lihat angka-angkanya di sebelah sini. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut next, yaitu koin Hyperliquid. Ya, ini koin yang baru muncul, tapi luar biasa performnya. Ya, performnya sangat luar biasa. Oke, Hyperliquid, kalau teman-teman lihat, ini tren naik terus. Ya, nggak ada turun-turunnya. Ya, luar biasa Hyperliquid ini ya. Dia terus membuat pergerakan tren naik. Ya, pergerakan tren naik, dan ini sempat turun, tapi ya akhirnya tembus lagi, ya tembus lagi, lebih tinggi lagi, turun lagi, dan ya tembus lagi lebih tinggi. Jadi untuk Hyperliquid saya sendiri tidak bisa melakukan prediksi teman-teman, karena ini masalahnya paling atas ya. Jadi kita mau cari yang lain lebih atas lagi, bingung ya, bingung untuk dapatin line paling atas. Nah, tapi kalau kita mau ambil Hyperliquid misalnya ya, saya mau ambil yang paling rendah sebelumnya, ya katakanlah ini teman-teman, katakanlah ini ya, misalkan saya ambil yang paling rendah di sini deh, ya di level 42 dolar untuk Hyperliquid. Maka kalau saya berasumsi ini adalah paling tinggi, ya kita bisa, ini sekedar asumsi aja teman-teman ya, sekedar asumsi aja ya, karena kita nggak tahu dia resisten di mana ya. Oke, maka kemungkinan besar Hyperliquid bisa tembus di angka 70 dolar ya, bisa lebih juga sih teman-teman kalau Hyperliquid ya. Jadi kalau dari harga sekarang, ya masih bisa ambil sekitar 19% lah. Ya, ini kan contoh aja ya. Tapi realnya, kalau memang Hyperliquid ini memang money flow-nya
besar sekali teman-teman, mungkin aja bisa lebih dari itu. Ya, mungkin udah pasti lebih dari 20% lah yang bisa teman-teman dapatkan dari Hyperliquid sampai dengan Q4 tahun 2025, kalau memang nanti dia terus-menerus membuat pergerakan tren naiknya, teman-teman. Ya, oke, Hyperliquid mungkin seperti itu, karena dia berada di area atas, jadi kita nggak punya data yang lebih lengkap untuk melakukan analisa terhadap Hyperliquid. Ya, Doge, oke, Dogecoin teman-teman. Ya, ini saya kemarin sudah buat area entry-nya ya, area entry untuk teman-teman entry ya, dan sempat turun ya, dan Doge itu memang sudah lama juga saya tradingkan, investasikan teman-teman, dan ada beberapa teman-teman yang saya kasih tahu untuk beli Doge itu di kurang lebih 0,20 sampai 0,22 ya. Dan ya ada beberapa teman sudah membeli itu, terus kita juga ada beberapa altcoin yang kita konversi ke koin Doge, teman-teman. Ya, dan dapat harga kurang lebih sekitar 0,21. Ya, kurang lebih. Dan sekarang kita lihat, kalau misalkan Doge ini akhirnya terbang, kira-kira dia bisa di berapa sih? Ya, nah, saya tidak bisa pakai yang data ini, teman-teman, karena Doge ini pernah naik lebih tinggi daripada yang sekarang. Ya, jadi, untuk sementara Doge ini, kita punya, nah, saya malah udah bikin ya. Saya malah udah bikin, teman-teman ya. Kita punya dua area TP ya, untuk koin Doge ya. TP pertama itu ada di 0,48, yaitu di sini. Ya, ini area resisten yang lumayan kuat, yang harus di-passing oleh koin Doge. Tapi kalau dari harga sekarang, andai teman-teman beli, ya, lalu kemudian dia naik sampai sini, ini teman-teman bisa mengantongin profit untuk koin Doge itu sekitar 73%. Nah, tapi kalau akhirnya dia berhasil nge-break all-time high-nya di tahun ini, ya, atau mungkin lanjut di tahun depan mungkin ya, ini teman-teman bisa profit jauh lebih besar lagi, yaitu mencapai sekitar 164% dari harga sekarang, ya. Dan itu koin Doge-nya ada di 0,73. Itu all-time high dari koin Doge, teman-teman. Ya, oke, jadi Doge kurang lebih seperti itu ya. Sekarang saya akan masuk ke berikutnya, yaitu koin PP ya. Ini adalah koin yang kita tradingkan, teman-teman. Dan PP itu kita hafal banget harganya ya. PP itu paling tinggi itu 0,28 ya, 0,0028 teman-teman ya. Belakangnya ada nolnya banyak ya, tapi intinya 28 ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini saya ada data. Saya juga ada data, teman-teman bisa lihat nanti ya. Saya tunjukin dulu dari sini ya. Saya tunjukin dulu dari FOMC, terus kemudian interest rate decision ya kemarin. Oh sorry, bukan yang ini ya, yang ini. Nah ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari data yang akan saya kasih, ini kita ambil datanya dari tahun 2024 aja ya, karena ini kan 2025. Kita ambil data setahun yang lalu ya. Itu masih loading ya. Kalau nanti teman-teman lihat datanya, oke, ini udah muncul. Nah, kalau teman-teman lihat datanya, ya 2024 ya teman-teman ya. Dan kita fokus sama yang Q4 2024 ya. Artinya dari September ya. Nih, dari September, teman-teman lihat, September itu ada pemangkasan suku bunga dari 5,5 menjadi 5 ya. Lalu kemudian Novembernya dia potong lagi dari 5 menjadi 4,75. Ya, terakhir itu Desember, ya 4,75 ke 4,5. Di bulan Desember, di tahun 2024, Q yang keempat, ini koin PP itu mengalami lonjakan luar biasa, teman-teman. Ya, dari September sampai dengan Desember, berdasarkan tahun lalu, data tahun lalu. Ya, dan itu ada beberapa kali pemotongan suku bunga. Ya, 3 kali, teman-teman. Ya. Nah, di sekarang, yang harga sekarang, PP yang sekarang, ini baru pertama kali lakukan pemotongan suku bunga. Dan waktu pertama kali terjadi pemotongan suku bunga, itu PP berada di kisaran harga sini, teman-teman. Ya, artinya PP itu ada di harga yang bawah. Ya, lalu kemudian sekarang di sini. Ya, jadi possibility PP untuk bisa nanti terbang lebih tinggi dan ngejar all-time high-nya menurut saya itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau dari harga sekarang, kita sampai all-time high-nya dulu, teman-teman ya. Dari harga sekarang sampai dengan all-time high, ini kalau teman-teman ambil koin PP buat diinvestasikan, ini bisa dapat sekitar 148% untuk koin PP kalau dia mencapai all-time high. Nah, target saya pribadi itu untuk koin PP itu ada di sekitar 0,04, belakangnya 3. Jadi 3 something lah, nah itu target pribadi saya. Ya.
Jadi minimal kalau saya itu ya, saya akan masuk ke daerah sini ya, sekitar inilah ya. Ini akan jadi area TP saya kalau saya. Ya, di atas 0,000, belakangnya 3. 3 something lah, teman-teman. Mudah-mudahan kecapai. Ya, kalau nggak kecapai, ya sudah. Nanti saya akan close all position, dan ya, di mana saya tetap profit di situ, teman-teman. Ya. Nah, ini koin PP. Jadi, kalau Anda entry di harga sekarang yang di 0,04, 1.130-an harga sekarang ya, itu teman-teman bisa ngantongin sekitar 148% profit yang didapatkan dari nge-hold koin PP dari sekarang sampai dengan Q4 ini, atau sampai mungkin dengan awal tahun depan ya. Lanjut, Penggu ya, dan kita akan selesai sebentar lagi teman-teman ya. Oh ya, ini dulu kita juga ada analisa-analisa, dan ini kalau nggak salah kita jadikan sebagai materi kelas. Saya hapus saja teman-teman biar nggak banyak coret-coretan ya. Nah, untuk Penggu, Penggu tuh sebenarnya sudah sempat hit area atas ini ya. Wah, ini area resistennya nih, ya. Jadi, Penggu tuh ada dua area yang sama seperti PP mungkin ya, yang bisa teman-teman jadikan sebagai patokan, ya. Area pertama, kalau nanti teman-teman mau TP, ini ada di 0,046939, ya. Lalu area kedua itu, ya ini yang lebih tinggi nih, ya 0,070201. Nah, kalau dari harga sekarang, Anda beli koin Penggu, ya, dan TP-nya tuh di yang pertama, ya, itu mungkin bisa teman-teman dapatkan sekitar 25%, ya. Nah, sekitar ini, 25% teman-teman bisa dapatkan dari sini, ya. Tapi kalau dia akhirnya nge-hit ke yang lebih tinggi, ya, atau mungkin lebih, ya, berarti teman-teman punya potensi mendapatkan cuan dari koin Penggu tuh di atas 87%. Ya, 88 lah, genapin, ya. Kurang lebih di sekitar situ, ya. Tapi ya kita ngejar dulu yang pertama deh. Yang pertama itu ada di sini, ya. Jadi nggak usah yang jauh-jauh dulu, ya. Sekitar 25% itu teman-teman bisa dapatkan dari koin Penggu, ya. Oke, terakhir, ya. Koin yang sudah saya tidak pegang, ya. Koin Shiba, ya. Gimana kabar Anda, Shiba Army, teman-teman, ya. Ini koin hits di tahun 2021, teman-teman, ya. Saya termasuk salah satu yang nge-hold banyak pada koin ini, dan waktu itu portol saya banyak sekali di koin Shiba. Cuman belakangan, Shiba ini secara volume itu turun jauh, teman-teman. Ya, turun jauh banget. Kita lihat dari coin market cap ya, teman-teman bisa lihat ya. Shiba itu sekarang lumayan turun ya. Bahkan dari volume aja, itu PP menang banyak, teman-teman ya. Ini adalah volume yang 24 jamnya, teman-teman bisa lihat di sini, volume 24 jamnya. Shiba itu hanya 272 juta dolar. Ya, 272 ya, 200-an ya. Teman-teman lihat yang PP ya, PP bahkan secara peringkat di bawah Shiba ya, karena market cap-nya nggak sebanyak Shiba. Tapi dia punya volumenya itu 989. Tadi Shiba kan hanya 200-an. Ini 989 teman-teman ya. Jadi Shiba ini secara volume itu udah nggak begitu besar dibandingkan dengan PP. Apalagi Doge. Doge lebih tinggi lagi, teman-teman, ya. Doge itu secara volume itu mencapai ini ya, nah, 5,4 billion dolar. Kalau tadi masih ratusan juta dolar, ini sudah miliar dolar, teman-teman. Ya, 5,4 miliar dolar. 5 kali lebih banyak dari PP, tapi dari Shiba itu 20-30 kali lebih banyak, ya. Jadi ya, Doge itu secara volume besar sekali, teman-teman. Oke? Dan dari HP Liquid ya udah jauh juga ya. Ini di HP Liquid di 466 ya. Shiba lagi-lagi cuma 270-an. Jadi ya masih jauh lah ya teman-teman, masih jauh banget. Oke. Sama Sui kalah juga ya. Lalu Penggu lah yang tadi ya kita bilang Penggu ya, koin Penggu. Penggu mungkin saya akan pilih di sini lebih ke meme ya. Memes sebentar. Oh ya di sini ya ada memes ya. Kita lihat Penggu. Penggu berapa ya? Penggu itu ada di sekitar 500-an juta dolar, ya. Lagi-lagi Shiba kalah, ya. Sama yang ini, yang keempat deh, peringkat keempat sekarang ada koin M namanya, Memecore, ya. Memecore, ya, teman-teman, ya. Ini dia market cap-nya 3 miliar dolar, 3 miliar dolar. Dia punya, kalau ini volumenya lebih kecil, 49 juta dolar doang, ya. Ini volumenya agak kecil, teman-teman, ya. Tapi market cap-nya jauh. Berarti ini dia punya ini nggak gitu bagus nih. Kalau M ini saya nggak gitu rekomendasi teman-teman ya. Masih better Penggu atau Bong lah. Bong itu masih oke ya. Bong itu market cap-nya 2 miliar dolar. Terus kemudian volumenya 500-an juta dolar ya. Tapi ya dari semua nih memang saya paling suka itu adalah koin PP. Koin PP sendiri secara market cap di atas 1 billion dolar atau 1 miliar dolar.
Tapi secara volume dia besar teman-teman, 989. Pernah tembus sampai billion dollar ya. Makanya kenapa saya trading di koin PP ya alasannya karena itu ya. Oke, kembali ke chart ya tentang Shiba. Jadi Shiba itu yang kita kejar pertama itu saya nggak tinggi-tinggi amat ya. Kita kejar ke yang 2000 dulu ya. Jadi dari harga sekarang kalau dia sampai ke angka yang 0,0-nya 4 2000 tuh berarti kurang lebih di sini ya. Nah, itu teman-teman bisa ngantongin sekitar 50% profit dari koin Shiba ya. Nah, kalau udah 2000 barulah kita ngejar ke yang dia sempat capai paling tinggi di bulan Maret tahun 2024. Saya hafal banget teman-teman ya. Karena memang dulu saya trade koin ini yaitu 4.800 kalau saya nggak salah. Oke, bukan ini ya, bukan ini 3.000-an. Nah, 4.800 yang ini nih. Oke, kita kecilin dulu, oke. Nah, sampai, oke, 4.500, berarti salah, 4.500, ya. Berarti kita ngejar ini dulu ya. Tadi kita kan ngejar di 2.000 dulu, ya, 2.000 something ya. Pokoknya 2.000 something lah ya, itu sekitar 50-an persen. Terus kita ngejar ke angka 3.000-an, itu 151%. Baru kita ngejar ke angka 4.000-an, ya, itu di 245%. Nah, kalau untuk Shiba, saya jujurly kurang yakin bisa tembus ke all time high-nya. Ya, jujurly saya kurang yakin. Kalau hanya ke 4.500-an, ya, 0,004.500-an, masih mungkin untuk Shiba. Tapi 8.800, saya jujur agak ragu ya teman-teman. Jujur aja agak ragu teman-teman ya. Karena di bulan Maret itu harusnya jadi momentum Shiba itu bisa kembali ke all time high, ternyata malah cuma sampai setengah jalan ya. Akhirnya waktu 2024 itu ya kalau nggak salah 2023 itu ya, ini kalau nggak salah 2023 teman-teman. Oh 2024 sorry ya. 2024 itu saya sebenarnya punya target Shiba itu mencapai di all time high-nya. Nah, karena dia tidak capai, saya terlalu idealisme, saya harusnya profit lumayan besar banget di Shiba. Akhirnya saya tidak jadi profit besar, akhirnya dia turun ya sampai ke 2000 something saya baru TP teman-teman. Karena sok ideal saya waktu itu ya. Nah, jadi menurut saya untuk Shiba sendiri mungkin paling make sense ya, paling tinggi mungkin cuma sampai angka ini doang ya. Bukan memberikan skeptis buat Shiba Army ya, tapi ya karena saya ngelihat, saya juga termasuk Shiba Army dulu teman-teman ya. Jadi karena ngelihat pergerakan Shiba, volumenya juga, kok ini koin market cap-nya besar, artinya nge-hold mungkin banyak banget ya, yang pegang koin ini mungkin masih banyak banget, tapi nilai dagang yang hariannya tidak besar-besar amat teman-teman ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya mungkin orang lebih cenderung untuk memilih koin lain dibanding koin Shiba sekarang ini. Ya, mungkin ya itu hanya pendapat pribadi saya teman-teman ya kalau melihat pergerakan harga koin Shiba ya. Jadi kurang lebih Shiba mungkin paling tinggi sampai 245% ya. Memang dari semua yang sudah kita kasih tahu dari Bitcoin sampai dengan Shiba, memang paling tinggi kemungkinannya ada di Shiba ini teman-teman ya. Tapi itu pun kemungkinan aja ya. Kalau saya mungkin tetap akan pegang PP yang mungkin sampai sekarang yang masih saya tradingkan ya. Itu PP mungkin lebih baik saya pegang teman-teman ya. Nah, selesai. Jadi ini 10 ya, 10 koin yang teman-teman boleh invest di saat-saat sekarang setelah kita udah tahu keputusan The Fed dan akhirnya memotong suku bunga 0,25%. Dan nanti kalau nggak salah bulan November itu bakal akan lagi potong suku bunga dan harusnya juga sama, sekitar 0,25%. Jadi bisa jadi forecast-nya itu nanti ada di 4% teman-teman ya. Jadi kalau Anda pegang koin-koin ini ya potensial income Anda itu dari belasan persen sampai ratusan persen untuk cycle kali ini teman-teman. Oke? Dan yang seperti saya bilang, saya hanya memberikan rekomendasi untuk invest pada aset-aset yang market cap-nya udah besar aja teman-teman. Kalau market cap masih kecil-kecil banget, ya jujur saya tidak akan pernah merekomendasikan atau mungkin memberikan ada input terhadap koin-koin seperti ini ya. Dan pada akhirnya semua kembali kepada Anda, teman-teman, ya. Anda harus bisa ngatur money manajemennya, bisa melakukan dollar cost averaging, supaya Anda tidak masuk dalam satu wadah yang terlalu besar, dalam satu waktu yang terlalu banyak, gitu, ya. Dan saya selesai untuk video kita kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan profit buat Anda dari input yang saya berikan untuk video kita yang kali ini.
Karena saya tahu kita semua sedang menunggu out season terjadi pada cycle kali ini, soalnya kita udah nunggu lama banget nih teman-teman ya. Banyak banget orang udah bilang, ayo dong out season. Ya saya juga sama teman-teman, ayo dong ya out season. Sekarang udah akhirnya terjadi pemotongan suku bunga, jadi market harusnya setelah ini akan FOMO teman-teman ya. Kita akan melihat altcoin index itu akan semakin naik, lalu kita juga akan melihat nanti tingkat FOMO-nya retail market itu akan juga meningkat teman-teman ya. Dan ingat ya, kalau market sudah sangat FOMO ya, sangat luar biasa FOMO sekali, di situ kita harus hati-hati karena kita harus segera keluar dari market. Oke? Dan saya selesai teman-teman. Itu aja video kita untuk hari ini. Mudah-mudahan inputnya bisa membuat Anda cuan di Q4 tahun 2025. Kita akan ketemu lagi di video analisa berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.